Lapas kelas 2A Samarinda Jalan Sudirman menggelar pembukaan program rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan pada Jumat 8 Maret 2024. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama, penyerahan sertifikat halal untuk dapur lapas, dan sertifikat tata boga kepada petugas lapas, penyematan tanda peserta rehab, serta pengukuhan 5 orang WBP sebagai kader anti narkotika. Dijelaskan Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda Hudi Ismono, dikukuhkannya 5 kader anti narkotika yang perdana ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan lapas. Disampaikan juga penting langkah inovatif ini dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan peran aktif bagi WBP dalam menghadapi masalah narkoba. Diketahui dari jumlah 400 WBP yang mengikuti rehabilitasi hanya berjumlah 60 yang terlibat aktif. Itu adalah kader-kader yang sudah pernah melaksanakan rehab, kita rekrut lagi untuk menjadi kader kita untuk menyampaikan kepada teman-teman di dalam. Angkatan ke berapa Pak untuk kader yang direhab? Baru ini. Perdana, ya perdana. Mungkin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pun ini adalah perdana, karena Pak Dir tadi menceritakan bahwa ini membentuk kader anti narkotika yang dibentuk dari mantan-mantan yang pernah melaksanakan rehab di dalam lapas. Jadi ini baru pertama di Indonesia. Mungkin nanti selanjutnya nanti ini menjadi acuan untuk lapas-lapas di tempat lain. Yang jelas apapun itu, dengan pemberantasan narkoba kita tetap intens, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu tetap intens dengan pemberantasan narkoba, pencegahan segala macam. Salah satunya yang dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi sosial kepada warga binaan seperti itu. Dalam kesempatan itu, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Dirjen Pemasyarakatan RI, Eli User memberikan apresiasi terhadap Lapas Samarinda yang telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja lebih baik, meningkatkan efektivitas dan kualitas program rehabilitasi di Lapas Samarinda. Sekian banyak kita kunjungan pembukaan rehabilitasi, beliau bisa menjalin sekian banyak stakeholder yang ada. Mereka bisa membuat perjanjian kerjasama. Ini kan adanya kolaborasi antara Lapas Samarinda dengan stakeholder yang ada. Kenapa demikian? Tidak mungkin Lapas Samarinda bisa sendiri membenahi atau membina warga binaan tanpa melibatkan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, kerjasama dengan stakeholder yang luar biasa, Lapas Samarinda dari hari ke hari bisa semakin baik. Wali Kota Samarinda Andi Harun yang diwakili oleh Asisten 1 Ridwan Tasa menuturkan permasalahan narkoba hingga saat ini masih sulit diatasi. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan menjadi sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba agar tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Saya kira ini inovasi baru yang memang kita harus laksanakan karena persoalan narkoba ini sangat susah dan sangat rumit, sangat banyak. Hampir semua narkoba ini mayoritas, hampir semua lapas ini penghuninya adalah narkoba. Apalagi di Kota Samarinda sangat besar, baik di Rutan Sempaja maupun apalagi di Bayur. Di sini juga semuanya banyak dari narkoba. Nah, kita sangat sayangkan anak-anak kita banyak yang terlibat dalam persoalan narkoba ini dan tentu ini harus mendapat perhatian bagi kita. Tidak hanya lapas, tapi semua stakeholder harus ikut serta untuk merasa prihatin dan melakukan langkah-langkah konkret sehingga ini bisa kita kurangi. Minimal kita bisa tidak bertambah. Selain itu, acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat penting, diantaranya Kepala Badan Narkotika Nasional Samarinda Wiwin Firta, Ketua MUI Samarinda Muhammad Munzir, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemkumham Kaltim Heri Azari, dan Kepala Lapas Narkotika Samarinda Hidayat. Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nunung Dwi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.